Kita akan melanjutkan lagi ke bagian selanjutnya. Oke. Tentang atribut atau sifat-sifat Allah yang communicable, atau sifat Allah yang juga ada pada manusia. Pertama, berkaitan dengan pengetahuan Allah, the knowledge of God. Tentu kita tidak meragukan bahwa Allah kita adalah Allah yang maha tahu, bahwa Dia memiliki pengetahuan yang sempurna. Iya, ya. Maka ada istilah omniscience. Kalau tadi ada omnipresent, ini omniscience, bahwa Allah itu maha tahu. Nah, para teolog, ya namanya para teolog, para ahli, menyatakan bahwa pengetahuan yang ada di dalam diri Allah adalah pengetahuan yang penting, disebut dengan istilah necessary knowledge, tetapi di sisi lain juga disebut pengetahuan bebas. Ya, bebas dalam pengertian tidak terikat, bahwa pengetahuan Allah itu tidak terikat atau tidak bergantung kepada yang lain. Pengetahuan penting adalah pengetahuan Allah yang bersifat sempurna dan murni, tindakan dari pikirannya. Pengetahuan bebas adalah pengetahuan yang eksis pada masa lampau, sekarang, dan masa yang akan datang, yang digerakkan oleh kehendaknya. Jadi pengetahuan yang digerakkan oleh kehendaknya, tetapi tidak dibatasi oleh waktu yang lampau atau yang sekarang dan juga yang akan datang. Sehingga pengetahuan Allah itu ya bisa dikatakan pengetahuan yang melampaui ya batas-batas waktu dan pemahaman kita, yaitu sudah pasti. Sehingga kita tidak perlu meragukan tentang apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang, ya ketika kita di dalam Tuhan, begitu. Ya, Allah tahu apa yang akan terjadi, termasuk berkaitan dengan janji kedatangannya. Hanya Dia yang tahu, kan gitu. Tidak ada yang tahu. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa hanya sekedar merekayasa atau hanya memprediksi tentang kedatangannya. Tapi Alkitab menyatakan, ya hanya Dia yang tahu, hanya Bapa yang tahu. Ya, anak pun tidak, katanya. Apalagi kita sebagai manusia. Jadi, karena itu dapat disimpulkan bahwa Allah adalah pribadi yang maha tahu, sempurna, dan bersifat kekal. Tetapi, aspek pengetahuan juga diberikan kepada manusia, gitu ya. Hanya bedanya, pengetahuan kita terbatas ya. Pengetahuan manusia itu terbatas. Seringkali kita hanya mengetahui sesuatu ya sebatas apa yang bisa kita lihat, sebatas apa yang bisa kita pikirkan. Tetapi bahwa pikiran kita ya sangat-sangat terbatas. Di dalam 1 Samuel 16 ayat 7 dikatakan, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Iya. Nah, ini konteksnya adalah ketika
pengurapan calon raja ya. Kemudian Samuel sudah hadir sebagaimana yang difirmankan Tuhan. Ya, tiba di kota Bethlehem dikatakan dalam ayat yang keempat. Kemudian bahwa kedatangannya adalah untuk melayani tentunya ke Bethlehem. Di sana ada persembahan korban kepada Tuhan. Kemudian di sana ia datang untuk mengurapi, ya, menguduskan Isai dan anak-anaknya, sehingga satu-satu datang gitu ya. Tetapi kemudian ketika itu masuk Samuel dan melihat Eliab, dia berpikir bahwa inilah yang dipilih oleh Tuhan untuk diurapi. Lalu dia berkata, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Berdiri yang diurapinya. Tetapi firman Tuhan, jangan pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi. Ya, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Tapi apa yang dilihat Tuhan melampaui apa yang bisa dilihat oleh manusia. Tuhan melihat sampai ke dalam hati kita. Jadi ini jelas ya, memberikan kita sebuah konfirmasi bahwa pengetahuan Allah itu adalah pengetahuan yang tidak terbatas. Di dalam 1 Tawarikh 28 ayat 9 juga dikatakan begini. Dan 1 Tawarikh 28 ayat 9. Dan engkau anakku Salomo, kenallah Allahnya ayahmu dan beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selamanya. Yang kita mau garis bawahi adalah anak kalimat, sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Nah, jadi ini bicara tentang pengetahuan Allah yang sempurna dan juga kekal. Di dalam Roma 11 ayat 33, ini satu ayat juga yang sangat-sangat penting berkaitan dengan pengetahuan Allah. Roma 11 ayat 33, oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Ya, sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Ya. Nah, itu di dalam Roma 11 ayat 33 Rasul Paulus menyatakan ya bahwa Allah itu tidak terhingga atau tidak terselami segala pikiran-pikirannya, karena memang Dia sempurna di dalam segala pengetahuan. Nah, itu beberapa ayat yang menjelaskan tentang pengetahuan Allah. Tetapi sekalipun dikatakan pengetahuan Allah ini bersifat sempurna, kekal, tetapi unsur pengetahuan ya juga diberikan kepada manusia. Ya, sehingga kita bisa berpikir ya, karena kepada kita diberikan aspek pengetahuan. Kita menjadi tahu dari yang sebelumnya tidak tahu. Itu aspek pengetahuan yang Tuhan berikan. Kemudian selain itu ada yang berikutnya tentang kebijaksanaan Allah, wisdom of God. Kebijaksanaan dan pengetahuan memang memiliki hubungan yang erat, namun pada dasarnya berbeda, ada bedanya ya.
Salah satunya adalah bicara tentang sumber dari pengetahuan adalah belajar. Artinya seseorang bisa banyak tahu karena belajar. Sumber dari kebijaksanaan adalah satu kemampuan membedakan. Jadi kebijaksanaan Allah dapat didefinisikan sebagai penerapan pengetahuan Allah yang sempurna dengan cara yang sempurna untuk menghasilkan yang sempurna. Jadi tadi pertama disebutkan bahwa Tuhan Allah punya pengetahuan, kemudian punya kebijaksanaan. Nah, kita juga sebagai anak-anaknya memiliki yang namanya pengetahuan, tapi juga kita diberikan hikmat atau kebijaksanaan. Nah, kebijaksanaan itu berkaitan dengan bagaimana kita memiliki kemampuan untuk membedakan ataupun mengambil sebuah putusan atau keputusan. Sehingga di dalam firman Tuhan, ya seperti di dalam Efesus pasal 5 dikatakan bahwa orang arif atau orang bijaksana akan mempergunakan waktu atau kesempatan dengan baik ya. Jadi kalau kita lihat di sini, sekalipun dikatakan pengetahuan dan juga kebijaksanaan itu berkaitan atau berhubungan, tapi tetap ada bedanya. Orang yang pintar atau orang memiliki banyak pengetahuan, ya belum tentu dia menjadi orang yang bijaksana. Tetapi seharusnya ya orang yang punya pengetahuan hidup dengan bijaksana. Nah, itu yang idealnya begitu. Tapi kenyataannya kan banyak juga orang-orang pintar di dunia ini, mungkin gelarnya sudah profesor, berbagai tingkat pendidikan, tetapi dia tidak bijaksana di dalam menata kehidupannya, di dalam mempergunakan kesempatan. Jadi, harusnya pengetahuan yang ada itu dipakai dengan bijaksana, sehingga menghasilkan sesuatu yang lebih baik, ya hasil yang lebih efektif, yang lebih produktif, kira-kira begitu ya. Ya, jikalau kita misalnya dapat mempergunakan kesempatan dengan baik, pasti hasilnya juga lebih baik. Tapi kalau seseorang membuang kesempatan, ya pasti yang ada hanya penyesalan, kan begitu. Ya, jadi orang yang bijaksana tidak selalu oleh karena memiliki banyak pengetahuan, tetapi juga seseorang bisa berbijaksana, memiliki kebijaksanaan oleh karena dia memang ya membangun hubungan, relasi yang baik dengan Tuhan, karena Tuhanlah sumber bijaksana. Di dalam Mazmur, saya tidak sempat tulis di sini, Mazmur 25 ada ayat yang juga sangat penting ya, Mazmur 25 ayat 14. Disebutkan di sana bahwa Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Jadi rahasia bagaimana kita memiliki kebijaksanaan adalah dengan bergaul karib dengan Tuhan. Maka Dia akan memberitahukan atau akan menyatakan perjanjiannya, atau menyatakan apa yang merupakan kehendaknya di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa hidup dengan bijaksana. Dalam Mazmur 104 ayat yang ke-24, betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan, bumi penuh dengan ciptaanmu. Juan, kecilin dulu, aduh ampun, kecilin ya. Ya. Jadi
Di dalam Mazmur 104 ayat 24 disebutkan di sana, betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan. Ya, Tuhan kita disebut sebagai Tuhan Allah yang bijaksana. Maka orang yang akrab, yang karib dengan Tuhan, juga pasti akan diberikan bijaksana oleh Tuhan. Jadi, kebijaksanaan itu ya tidak selalu didapatkan di bangku pendidikan formal, atau di bangku kuliah, atau melalui berbagai banyak pengetahuan, tetapi biasanya di dalam relasi dengan Tuhan, kemudian kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki, ya di sana kita dilatih untuk tahu mana yang prioritas, mana yang terpenting, mana yang penting, mana yang kurang penting, mana yang tidak penting. Kan gitu ya. Ya, bagaimana kita bisa mempergunakan setiap kesempatan dengan baik. Nah, itu juga sebagai tanda bahwa kita disebut sebagai orang yang bijaksana. Jadi dihubungkan dengan masalah waktu. Ya, kalau dilihat di dalam Efesus pasal 5, iya juga ya, bahwa orang yang bijaksana adalah orang yang bisa mengatur waktunya. Orang yang bijaksana adalah orang yang bisa membedakan mana yang prioritas, mana yang tidak. Dan ini juga tidak mudah. Kita perlu banyak berdoa kepada Tuhan. Kita perlu belajar banyak dari Tuhan melalui firman-Nya, sehingga kita semakin bijaksana ya di dalam menjalankan peran kita masing-masing. Bagaimana menjadi ibu yang bijaksana, bapak yang bijaksana, menjadi anak, menjadi orang tua, menjadi guru, menjadi pelayan, ya semua kan membutuhkan kebijaksanaan karena harus ada keputusan, harus ada sesuatu yang akan dilakukan. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 16 ya sampai 17. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi orang yang mengerti kehendak Tuhan, tadi saya singgung, itulah yang bisa hidup di dalam kebijaksanaan. Bagaimana kita mengerti kehendak Tuhan? Ya harus dengan belajar kebenaran firman-Nya. Karena dari firman-lah kita tahu, kita membedakan mana yang salah, mana yang benar, mana yang baik, mana yang jahat, dan seterusnya ya. Ya, kita ingat 2 Timotius 3 ayat 16 itu. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. Bermanfaat untuk apa? Mengajar. Kedua, menyatakan kesalahan. Ketiga, memperbaiki kelakuan. Keempat, mendidik orang dalam kebenaran. Itulah 2 Timotius 3 ayat 16. Jadi sangat jelas bahwa ternyata seseorang memiliki pengetahuan, ya tahu sesuatu tentang Tuhan, tahu kesalahan, ya dan bisa memperbaiki apa yang salah dikatakan di situ karena firman. Jadi sumber kebijaksanaan kita itu ya adalah dari Tuhan melalui kebenaran firman-Nya. Ya, jadi ini yang sangat penting. Kemudian yang berikutnya berkaitan dengan yang disebut kebenaran Allah. Nah, kebenaran Allah atau
Istilah lainnya disebut the veracity atau truth of God. Kebenaran Allah. Jadi Allah kita adalah Allah yang benar. Tentu kebenarannya tidak perlu kita ragukan. Allah itu benar bukan karena kita berkata dia benar, tetapi dia sendiri yang menyatakan bahwa dia benar. Kalau Allah adalah kebenaran, maka apa yang keluar dari Allah, firman-Nya juga adalah kebenaran. Nah itu dikonfirmasi juga melalui kedatangan Kristus ya. Bahwa Kristus, Yesus juga menyatakan dirinya sebagai kebenaran. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6 yang sudah sangat terkenal itu, Yesus menyatakan, "Akulah jalan." Itu pertama. Tapi yang kedua disebut, "Akulah kebenaran." Dan yang ketiga, "Akulah hidup." Jadi di sana dipakai kata "dan." Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi Yesus adalah kebenaran yang sudah datang ke dunia, ya, yang menjadi manusia sama seperti kita. Nah, mengapa dia harus menjadi manusia? Kenapa Yesus yang adalah Tuhan tapi harus menjadi manusia? Dia adalah Tuhan, tapi dia adalah manusia. Tuhan yang menjadi manusia. Ada yang pernah bertanya seperti itu ya, kenapa dia harus menjadi manusia? Ya, karena memang hanya dengan menjadi manusia, maka dia memenuhi syarat di dalam menggenapi janji Allah. Bahwa dalam rangka penebusan harus ada yang menjadi korban. Tidak ada penebusan jikalau tanpa pengorbanan, kan begitu. Tidak ada pengampunan kalau tidak ada pengorbanan. Di dalam Perjanjian Lama, sistem pengorbanan itu sudah terus diulang-ulang ya. Setiap ada perayaan, setiap ada kesalahan, ya, dalam berbagai momen datang ke bait Allah harus mempersembahkan korban. Baik itu korban untuk menebus salah, korban penghapus dosa, dan lain sebagainya itu ya, maupun korban syukur. Selalu harus ada yang dipersembahkan. Jadi ide tentang pengorbanan itu sudah ada sejak Perjanjian Lama. Hanya di dalam Perjanjian Lama, korban-korban itu bersifat sementara. Sifatnya hanya sementara. Dan tidak pernah sempurna yang namanya korban binatang ya. Entah sapi, lembu, kambing, domba, itu kan hanya bersifat sementara, tidak sempurna dan terbatas. Dan tidak mungkin itu bisa terus dilakukan secara berulang-ulang di dalam tuntutan kesempurnaan. Tidak bisa. Maka untuk menggenapi janji keselamatan, menggenapi janji penebusan, Allah sendiri harus turun tangan. Dia mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Sebagai Tuhan, dia memenuhi syarat untuk menebus semua manusia. Ya. Tapi sebagai manusia yang tidak berdosa, dia juga memenuhi syarat untuk menjadi korban yang sempurna. Nah, gitu. Jadi kenapa Allah harus menjadi manusia? Supaya memenuhi syarat di dalam korban penebusan. Karena di tengah-tengah dunia ini tidak ada satupun korban yang sempurna yang bisa dipakai untuk penebusan yang bersifat kekal. Jadi apa yang dikerjakan oleh Yesus di atas kayu salib itu satu kali sampai selama-lamanya.
Penyaliban itu kan hanya satu kali. Dia menjadi korban satu kali untuk selama-lamanya. Tapi kalau korban-korban di dalam perjanjian lama, itu terus berulang-ulang kali, tidak pernah sempurna. Dan akhirnya membuat manusia tidak sanggup memenuhi tuntutan hukum Taurat. Tidak ada yang bisa. Maka kedatangan Kristus itu menjadi kasih karunia terbesar bagi kita. Karena seharusnya kita yang dihukum, kita yang disalibkan, tetapi dia dengan rela memberi dirinya menjadi korban untuk menggantikan kita yang berdosa. Jadi, dia sempurna sehingga memenuhi syarat korban yang tanpa noda, tanpa cacat celah. Yesus memenuhi itu. Lalu orang berkata, ya kalau satu ganti satu ya masih bisa diterima. Atau satu menggantikan dua mungkin masih bisa masuk akal. Tapi bagaimana dikatakan hanya satu korban Yesus, dia bisa sekian banyak orang. Wah, apakah itu sesuatu yang masuk akal? Itu tidak masuk akal, kata orang-orang yang tidak percaya. Nah, bagi kita, kebenarannya adalah, memang Yesus adalah manusia, tetapi dia juga adalah Tuhan. Maka karena dia adalah Tuhan, tentu dia memenuhi syarat untuk menggantikan atau menghapus dosa semua manusia. Menghapus dosa semua orang. Tapi secara efektif tentunya menghapus dosa orang-orang yang mau bertobat. Orang-orang yang mau percaya dan menerima dia di dalam hatinya. Tapi bukan berarti bahwa pengorbanan Kristus itu kurang untuk semua manusia di dunia. Itu tidak kurang. Karena korban itu sempurna dan dia Tuhan yang maha kuasa. Tetapi bagaimana pengampunan ataupun pengorbanan itu menjadi efektif di dalam diri seseorang adalah ketika dia insaf, dia sadar akan dosa, dia mau mengakui dosanya, kemudian dia memohon pengampunan. Pada saat yang sama dia membuka hatinya untuk percaya dan terima Yesus di dalam hati, menjadi Tuhan, menjadi penyelamat. Nah, itulah yang kita pahami. Jadi kebenaran itu adalah kebenaran yang sempurna, kebenaran yang mutlak. Kebenaran Allah itu adalah kebenaran yang bersifat kekal. Kepada kita manusia juga diberikan sifat kebenaran. Tapi sayang sekali bahwa kebenaran yang diberikan kepada manusia sudah tercemari oleh dosa. Sehingga manusia tidak ada yang benar, dikatakan ya. Jadi tidak ada yang benar. Di dalam Roma pasal 3 dikatakan tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Itu. Jadi Roma pasal 3 ayat yang ke-10, tidak ada, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, dan tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Disambung lagi di ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi karena dosa, maka kebenaran yang tadinya ada di dalam diri manusia itu menjadi tercemar. Artinya bahwa manusia tidak bisa berbuat yang benar. Karena apa? Dosa. Kapan manusia itu bisa melakukan yang benar? Ketika dia sudah mengalami kasih karunia, yaitu penebusan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus di dalam dirinya. Nah, itu yang kita baca di dalam Roma pasal 3 ayat 24. Sambungan tadi ya. Kalau Roma 3:23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi ayat 24, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi penebusan di dalam Kristus Yesuslah
yang menjadikan kita benar, dijadikan benar, bukan berdasarkan kebenaran kita, tapi dijadikan benar atau dinyatakan benar oleh karena Kristus. Sehingga ketika kita sudah di dalam Kristus, kita bisa disebut sebagai anak-anak kebenaran atau hamba kebenaran. Jadi ini adalah hal yang sangat penting. Nah, kebenaran Allah itu menurut para teolog ya, dibedakan menjadi 3. Pertama, kebenaran Allah ya. Oke. Maaf saya potong Pak. Tadi membahas tentang hukum Taurat tadi Pak ya, yang pengorbanan. Ya. Ya, saya tuh berpikir begini. Jadi di Matius pasal 5 ayat yang ke-17 sampai 19 itu kan, jangan engkau menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Kan banyak sekali perintah-perintah Tuhan ya di Imamat itu, ada korban sajian, korban ada 5. Terus juga banyak sekali juga perintah dan hukum-hukum Allah yang ada di Imamat itu. Saya bingungnya begini Pak. Contoh kecil saja, misalnya tidak boleh memakan darah misalnya seperti itu kan, karena itu adalah nyawa. Nah, di sini dikatakan bahwa Tuhan tidak menghapus, tidak meniadakan hukum Taurat itu, tapi justru menggenapinya. Kalau kita mau mengikuti semua yang tertulis di kitab perjanjian lama itu, diaplikasikan di dalam kehidupan kita sekarang ini, itu terlalu banyak gitu. Kalau kita tidak lakukan, berarti kita tidak mengikuti perintah Tuhan seperti itu. Jadi ini bagaimana nih Pak? Apa yang harus kita lakukan? Iya. Iya, betul. Jadi di dalam Matius 5 tadi ya disebutkan ya, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Jadi bagian lain juga ada penegasan Yesus bahwa ketika orang bertanya apa yang merupakan inti daripada hukum Taurat dan kitab para nabi, lalu dia katakan apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu ya. Matius 22 itu ayat 37. Ya, kemudian disambung lagi ayat 39, hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi dikatakan tergantung pada kedua hukum. Yaitu hukum apa? Kasih. Bagaimana mengasihi Allah dan juga bagaimana mengasihi sesama manusia dengan segenap hati. Ya, jadi kalau berbicara tentang hukum Taurat, memang hukum Taurat itu kan banyak ya. Wah, banyak butir-butirnya. Sehingga karena banyaknya, memang tidak seorang pun yang bisa melakukan itu secara sempurna. Tidak ada. Karena itulah, maka kedatangan Kristus itu menjadi sangat penting. Dan itu menjadi keniscayaan atau keharusan bagi manusia. Karena kalau tanpa Kristus, maka dikatakan kan tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi dikatakan. Artinya tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Dengan kata lain, tidak ada seorang pun yang bisa menjangkau atau menemukan Allah karena dosa. Jadi hukum Taurat sebenarnya di satu sisi memang disebutkan ada hukum Taurat itu berfungsi untuk mendidik di satu sisi ya. Tetapi hukum Taurat juga
menyatakan dosa, bahwa memang manusia itu kan tidak mampu melakukan semuanya. Jadi, ya kembali kepada pertanyaan tadi ya, hukum Taurat itu dibedakan dengan beberapa bagian. Ada yang disebut hukum Taurat sebagai hukum seremonial. Jadi hukum seremonial itu artinya hukum-hukum yang mengatur peribadatan atau peribadahan. Sebagaimana tadi yang disinggung di dalam imamat itu. Ada korban ini, ada korban itu, dan masing-masing punya fungsi. Ada hukum seremonial. Lalu juga ada namanya hukum sipil di dalam hukum Taurat. Hukum sipil itu adalah aturan yang mengatur kehidupan bermasyarakat atau kehidupan bertetangga atau kehidupan di dalam komunitas lingkungan. Maka diatur semuanya ya, namanya hukum sipil. Tapi juga di dalam hukum Taurat itu ada namanya hukum moral. Nah, hukum moral itu secara khusus berkaitan dengan 10 hukum yang diberikan oleh Tuhan Allah kepada Musa. Yang ya biasa kita pelajari ketika katekisasi, ya ketika belajar di sekolah, ada kan 10 hukum. Yang pertama sampai dengan keempat itu secara khusus menunjuk hubungan dengan siapa? Dengan Allah. Hukum kelima sampai ke-10 itu bicara tentang hubungan dengan sesama secara horizontal. Dimulai dengan hormatilah orang tua sampai dengan hukum ke-10. Jadi ada hukum yang berkaitan dengan Allah, ada dengan sesama. Nah, ketika Yesus datang, betul bahwa Yesus tidak meniadakan hukum Taurat, tapi menggenapi. Berkaitan dengan hukum-hukum moral, itu tetap ditegakkan. Misalnya, bagaimana menghormati orang tua, Yesus juga tekankan itu kan. Bagaimana menyembah Allah, itu juga ditegakkan terus ya. Bagaimana menghormati Allah, itu tetap diteruskan, diajarkan. Bagaimana supaya manusia saling mengasihi. Bagaimana supaya manusia hidup di dalam kejujuran dan seterusnya. Itu kan diteruskan oleh Yesus ya, itu tidak dibuang. Tapi ada bagian-bagian di dalam hukum Taurat yang berkaitan dengan hukum seremonial atau hukum-hukum yang berkaitan dengan korban yang tidak perlu lagi kita ulang-ulang. Misalnya berkaitan dengan penumpahan darah korban, kambing, domba, lembu, sapi, itu dibawa untuk syarat pengampunan dosa, syarat untuk menghapus kesalahan. Itu kan tidak lagi kita lakukan ya. Karena apa? Karena Kristus sudah datang menggenapinya. Karena dia sendiri sudah menjadi korban, darahnya sudah dicurahkan, maka sekarang kita cukup dengan datang kepada Kristus, mengaku dosa, memohon pengampunan, dengan iman yang sungguh-sungguh, kita akan diampuni. Domba, kan begitu. Jadi kita harus melihat, ada bagian-bagian hukum Taurat yang memang tidak perlu lagi diulang-ulang, tidak perlu lagi kita teruskan, tapi juga ada bagian dari hukum Taurat yang tadi yang masalah korban-korban itu kan sudah digenapi, artinya digenapi, sudah dipenuhi di dalam Yesus, kita tidak perlu ulang-ulang itu. Tapi ada bagian-bagian daripada hukum Taurat yang diajarkan dahulu memang terus harus kita teruskan. Nah, jadi ini yang memang membutuhkan tadi itu hikmat, kebijaksanaan. Bijaksana dari kita kan, untuk bisa membedakan mana yang prinsip, mana yang tidak prinsip. Jadi kalau misalnya bagi saya tentang masalah makanan dan minuman, itu bukan lagi masalah yang prinsip bagi kita. Ketika sekarang kita ada di dalam Yesus Kristus.
Karena persoalan kerajaan surga dikatakan itu bukan masalah makanan dan minuman, kan begitu. Jadi itu bukan hal yang prinsip, tapi itu hal yang sifatnya praktis. Kalau memang itu kita menjadi batu sandungan gara-gara makan itu di satu tempat, lebih baik tidak usah. Kan begitu ya. Kalau menurut saya itu mengganggu untuk kesehatan saya, maka saya tidak merokok, ya itu kan alasan praktis. Tapi tidak bisa langsung dihubungkan, saya tidak makan daging karena ada unsur darahnya, itu dosa. Ya tentu itu bukan hal yang prinsip lagi. Karena masalah ya darah, masalah daging, masalah itu bukan lagi penekanan utama bagi kita pada saat ini. Penekanan utama adalah bagaimana kita hidup ya sesuai dengan kehendak Allah, melaksanakan mandatnya, terutama yang terpenting dikatakan adalah supaya kita memberitakan Injil kepada segala bangsa. Sehingga jangan sampai oleh karena masalah makan minum, orang lain tidak jadi dimenangkan, kan gitu ya. Dan itu sebabnya seperti para penginjil, para misionaris kan diajar bagaimana mereka bisa menyesuaikan diri. Tidak usah terlalu strict sekali hanya dengan masalah makanan, minuman, hanya masalah cara berpakaian, hanya masalah adat istiadat. Ya, penekanan kita bukan ke situ. Tapi yang kita pahami sekarang, bahwa Kristus Yesus adalah Tuhan yang berkuasa atas segala hukum Taurat itu. Bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang berkuasa atas segala budaya yang ada, atas segala tradisi yang ada. Maka segala budaya, segala tradisi, jikalau tidak bertentangan dengan iman, nah itu bisa kita lanjutkan. Sama prinsipnya seperti hukum Taurat tadi ya. Hukum Taurat jikalau tidak bertentangan dengan pengorbanan Kristus, nah itu masih bisa dipakai. Tapi segala sesuatu yang Tuhan Yesus sudah kerjakan, yang sudah digenapi, jangan lagi kita ulang-ulang lagi itu. Maka dulu ada, ya Anda tahu kalau Ibu Mila ingat dulu pernah dengar-dengar seorang hamba Tuhan pergi ke Gunung Salak. Lalu di sana dia memotong korban pemercikan darah katanya untuk mengusir roh-roh apa? Roh-roh Mesir. Nggak tahu roh-roh Mesir itu apa maksudnya. Roh-roh kegelapan katanya, roh perbudakan. Supaya kita jangan kembali ke Mesir. Jangan kembali seperti orang Mesir. Jadi diadakan pemercikan darah, mengorbankan kambing di sana. Aduh, bagi saya itu nggak sesuai lagi, nggak relevan lagi pada masa sekarang ketika kita sudah berkata Kristus korban yang sempurna. Jadi kalau sudah sempurna, nggak perlu ditambah-tambah. Kalau sudah sempurna, nggak perlu diulang-ulang kan gitu ya. Sama seperti Injil. Injil kalau sudah sempurna, jangan ditambah-tambah dengan yang lain sebagai syarat keselamatan. Nah, apa itu bisa menjawab Ibu Mila? Sangat menjawab Pak. Dan memang ini juga pernah jadi pengalaman saya waktu pelayanan di Sumba dulu. Jadi masih menganut seperti korban bakaran seperti itu dan juga tidak boleh makan darah. Ya, saya juga tidak terlalu ini salah dan seperti itu tidak. Cuman saya pribadi juga tidak merasa itu tidak perlu lagi seperti itu Pak. Ya. Terima kasih banyak Pak. Baik, terima kasih Bu Mila. Ya, memberkati Pak. Iya. Jadi kalau nanti tidak boleh makan saksang, ya rugi saya gitu ya. Ya, soalnya masih makan juga kan. Memang beberapa kali kalau pergi ke satu tempat atau ke gereja tertentu, biasa ditanya, Pak, mau bisa namargota katanya. Maksudnya yang ada campuran darahnya, ditanya itu. Bahkan juga kadang-kadang bisa minum kopi ndak gitu ya. Karena ada aliran tertentu tidak lagi mau minum kopi. Jadi selalu memang ada yang seperti itu. Advent juga kan ada juga hal-hal yang mereka hindari. Tidak boleh ini, tidak boleh itu. Ya karena masih tadi itu masih terikat dengan perjanjian lama yang penuh dengan aturan-aturan hukum Tauratnya itu. Ya begitulah ya. Tapi prinsipnya ya. Saya Pak, ya. Saya Pak udah nggak minum kopi lagi karena memang saya ada asam lambung. Nah itu
Tidak ada hubungan dengan hukum Taurat kan, Bu? Ya. Jadi bukan karena masalah tidak bisa kan, tapi karena masalah tubuh. Iya, Pak. Enak kali. Iya, iya. Ya gitu. Oke. Baik. Saya teruskan dulu sedikit lagi berkaitan dengan kebenaran Allah. Para ahli ada yang membedakan menjadi 3. Ya, kebenaran Allah dalam pengertian metafisik, yaitu bahwa di dalam Dia ada ide tentang kealahan yang disadari secara sempurna. Ya, itu menurut ini ya, pendapat saja bahwa kebenaran Allah itu ya melampaui yang fisik. Ya, saya kira tidak ada masalah dengan itu. Kebenaran Allah dalam pengertian etika atau moral, yaitu bahwa segala pernyataan Allah adalah benar secara mutlak dan layak untuk dipercaya sepenuhnya, yang lahir dari sifat-sifat moralnya yang kudus. Ya, bicara tentang kekudusan Allah. Kebenaran Allah dalam pengertian logika, yaitu bahwa seluruh sifat, penyataan, dan perintahnya adalah sepenuhnya rasional. Ya, artinya apa yang dinyatakan oleh Allah untuk kita kerjakan itu sesuatu yang rasional dan tidak dapat berkontradiksi. Tuhan tidak menyatakan sesuatu yang bertentangan satu dengan yang lain, dan Tuhan tidak memberikan kepada kita sesuatu yang tidak bisa ditangkap oleh pikiran kita. Nah, itu. Jadi, memang karena dosa kita memiliki kecemaran ya. Dosa mencemarkan manusia sehingga tidak ngerti kebenaran. Tetapi kita menjadi dibenarkan karena iman kepada Kristus Yesus. Jadi kita menyimpulkan bahwa Allah adalah kebenaran. Dalam pengertian bahwa Dia satu-satunya Allah yang benar. Ya, satu-satunya Allah yang benar. Satu-satunya yang mana? Yang kemarin-kemarin kan kita sudah bahas. Itu Allah yang sudah menyatakan dirinya, yang sudah memperkenalkan namanya. Jadi di luar daripada Allah, di luar daripada Allah Alkitab, ya kita tidak terima sebagai Allah yang benar. Segala kebenaran dari Allah. Dikatakan segala kebenaran adalah kebenaran Allah. Bahwa tidak ada disintegrasi dari Allah atau perpecahan di dalam diri Allah. Sehingga dirinya yang adalah kebenaran dan keluar dari dirinya, yaitu wahyunya, adalah benar dan dapat dipercaya sepenuhnya. Jadi, ini semua saling berkaitan. Kalau ada orang yang menolak Alkitab sebagai firman Allah, menolak Alkitab sebagai kebenaran, itu sama artinya dia menolak Allah sebagai kebenaran. Tapi kalau kita percaya bahwa Allah adalah kebenaran, maka yang keluar dari dirinya, ya pastilah yang benar. Ya, tidak mungkin Allah yang benar, lalu mewahyukan sesuatu yang tidak benar. Karena itu tidak sinkron. Itu bertentangan dengan sifat Allah yang Maha Kudus itu. Jadi ini bicara tentang kebenaran. Lalu ada lagi kebaikan ya, the goodness of God. Dari kebaikan Allah, kalau kita membaca di dalam Alkitab, ada banyak ayat-ayat berkaitan dengan kebaikan Allah, bahwa Allah itu baik. Ya, orang banyak menciptakan lagu tentang kebaikan Allah ya. Allah itu baik, God is so good, dan seterusnya. Ya, tapi kebaikan Allah itu sebenarnya direfleksikan melalui kasih-Nya. Nah ini. Jadi Alkitab berkata bahwa Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8. Allah mengasihi semua makhluk rasional secara umum. Bahkan kepada orang berdosa pun Tuhan tidak menarik kasih-Nya. Karena Dia atau Allah melihat gambar dan rupanya di dalam diri mereka. Nah, orang percaya mengasihi bukan hanya kepada teman, tetapi juga kepada musuh. Nah, ini yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ya. Jadi
Pernah ada seorang mahasiswa bertanya kepada saya begini, kan Tuhan menciptakan manusia dalam Kejadian 1 ayat 26 menurut gambar dan rupa Allah. Pertanyaannya adalah, apakah ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka gambar dan rupa Allah di dalam diri manusia itu akan menjadi hilang? Ya, saya katakan sebenarnya tidak hilang. Yang hilang itu dari diri manusia adalah relasinya dengan Tuhan. Itu yang hilang. Hilang hubungan relasi dengan Tuhan, dengan sesama, dengan lingkungan. Apalagi yang hilang? Dia kehilangan kemuliaan Allah. Apalagi yang hilang? Dia kehilangan yang namanya kepastian hidup. Kepastian hidup yang kekal. Kehilangan arah ataupun tujuan hidup. Nah, itu semua hilang. Tapi gambar dan rupa Allah tetap ada di dalam diri manusia sekalipun sudah berdosa. Hanya meminjam istilahnya John Calvin atau Yohanes Calvin, tokoh reformasi, gambar dan rupa Allah di dalam diri manusia disebut sudah mengalami kerusakan total. Artinya, ibarat cermin yang jatuh, 2 cm jatuh dari atas begitu ya, maka cermin itu menjadi hancur total, rusak total, sehingga kita tidak bisa melihat lagi gambaran yang utuh tentang diri kita ketika kita bercermin kepada cermin yang sudah jatuh, hancur, kan begitu ya. Kalaupun potongan-potongan kecil karena cerminnya sudah berantakan, maka gambarnya juga pasti berantakan, kan gitu ya. Kita tidak bisa melihat wajah kita lagi yang utuh karena memang sudah rusak begitu. Nah, begitulah gambaran manusia yang jatuh ke dalam dosa. Tetapi bahwa gambar dan rupa Allah kan tidak dicabut dari manusia sekalipun orang itu belum percaya kepada Kristus. Dan itulah yang memungkinkan bahwa sebenarnya setiap orang masih ada kemungkinan untuk bertobat selama dia masih hidup. Jadi kita tidak bisa langsung menyerah ataupun langsung berkata, orang itu memang nggak mungkin lagi diselamatkan. Ya, selalu masih ada kemungkinan seseorang mengalami pertobatan sekalipun mungkin sudah di menit-menit terakhir atau mungkin detik-detik terakhir kehidupannya di dunia ini. Jadi seperti penjahat yang disalibkan di samping Yesus kan, dia bertobat di detik-detik akhir kehidupannya. Dan saat itu juga Yesus berkata bahwa hari ini engkau bersama dengan aku di Firdaus. Jadi ini bicara kasih Allah, bahwa kasih Allah itu selalu ada ya, karena kasihnya adalah kasih yang kekal. Ya, kemarin saya sudah singgung bahwa ada IPK yang dinyatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Korintus ya. IPK itu iman, pengharapan, dan kasih. Tetapi yang disebutkan di sana bahwa kasih itu kekal. Nah, berarti bahwa kasih itu tidak berkesudahan, bahwa kasih itu merupakan kebutuhan utama, mulai dari kekekalan sampai kepada kesementaraan manusia, kembali lagi kepada kekekalan. Kasih itu bersifat abadi. Jadi, kepada kita yang sudah ada di dalam kasih Tuhan, kita yang sudah mengalami kasih-Nya, yang sudah hidup di dalam kasih-Nya, kita diberikan perintah yang tidak mudah. Mengasihi sesama tetapi juga mengasihi musuh. Kasihilah musuhmu. Nah, ini berat ya. Ini tidak mudah. Tetapi tidak mudah itu tidak sama dengan tidak bisa. Tidak mudah tidak sama dengan tidak bisa. Kalau Tuhan memberikan perintah, Tuhan memberikan kekuatan, ya pasti ada
kemampuan yang Tuhan berikan kepada seseorang untuk bisa mengasihi sekalipun musuh. Ya, kalau ada musuh ya. Ya, jadi apa dasar dari kasih Kristen? Kasih Allah yang lahir dari ketritunggalannya. Allah memiliki satu esensi, namun di dalam satu esensi ada tiga pribadi yang berbeda. Nah, tiga pribadi yang berbeda memungkinkan terwujudnya kasih. Jikalau Allah satu pribadi, maka kasih mustahil akan diwujudkan. Ketritunggalan Allah itu merupakan dasar dari kasih Allah. Ya, jadi kasih Allah adalah kasih yang kekal. Sebelum manusia dicipta, kasih sudah ada. Nah, ini menjadi pertanyaan. Kalau Allah itu hanya satu pribadi, bagaimana kasih itu bisa terwujud? Tetapi Alkitab tidak salah. Alkitab menjelaskan bahwa ada tiga pribadi yang berbeda, Bapa dan Anak dan Roh Kudus, sehingga perwujudan kasih itu sudah ada sejak kekekalan, dan itulah yang kita teladani ya, bahwa di dalam kasih ada satu persekutuan, ada satu keharmonisan, sebagaimana Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, Yesus Kristus pribadi kedua Allah Tritunggal, kasih Allah dinyatakan dengan mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Alkitab mengatakan bahwa Allah adalah kasih yang hidup di hadapan kita. Maka kita juga diperintahkan untuk mengasihi. Nah, kasih ya. Nah, ini ada yang menarik yang saya temukan dari pemikiran atau satu buku berkaitan dengan kasih ini ya. Bahwa kasih ada 4 bagian. Ya, ada kasih persaudaraan, fileo atau filia, kasih kepada orang tua atau kepada keluarga, storge, kasih ingin memiliki, eros, dan kasih yang tidak berkesudahan disebut agape. Tetapi kita harus mengerti tentang kasih agar tidak salah yang serius ya. Dan 2 kecenderungan yang keliru. Pertama, kecenderungan untuk memisahkan keempat aspek kasih ini. Seharusnya kasih atau cinta hanya satu macam. Tidak ada 4 jenis kasih. Tetapi satu jenis kasih dengan 4 aspek yang berbeda. Jadi beliau, si penulis buku itu memiliki pendapat seperti ini ya. Jadi saya cantumkan di sini karena bagi saya ini juga menarik. Ini kira-kira seperti penjelasan tentang buah Roh Kudus ya. Kalau kita membaca di dalam Galatia 5, 22-23, di sana disebutkan ada buah Roh Kudus. Kadang-kadang orang menyebut buah Roh Kudus. Tetapi kalau membaca bahasa Alkitabnya, bahasa aslinya, tidak dikatakan di sana buah-buah Roh Kudus. Tapi buah Roh Kudus. Tunggal gitu ya. Tetapi memiliki 9 aspek atau 9 rasa. Kira-kira begitu ya. Ada di sana bicara tentang kasih, damai sejahtera, sukacita, sampai kepada penguasaan diri yang ke-9. Jadi sekalipun ada 9 aspek dari buah Roh Kudus, tapi itu berasal dari yang sama, dari yang satu. Begitu. Ya, sehingga disebut buah Roh Kudus dengan 9 aspek, 9 rasa. Jadi ini juga sebuah pemikiran yang mirip. Maka dia berkata sebenarnya ya kasih itu hanya satu. Sebagaimana Allah itu adalah satu, ya kasihnya juga tentu adalah satu, tetapi ada 4 aspek yang berbeda. Itu tadi, persaudaraan, ya fileo, storge, eros, agape. Jadi mungkin hanya cara membaca. Ya, walaupun dia bilang supaya tidak memiliki kesalahan yang serius. Selama ini kan pada umumnya orang langsung membedakan ada 4 jenis kasih. Itu juga sebenarnya tidak salah secara prinsip. Hanya ini mungkin lebih mau mempertegas ya, bahwa ada kecenderungan melihat keempat kasih itu
eh, berbeda-beda, ya gitu. Kadang juga dibuat semacam tingkatan bahwa yang lebih tinggi itu adalah kasih agape, ya, mengatakan bahwa kasih Allah hanya bersifat agape. Tetapi di sini ada penjelasan disebutkan Allah tidak hanya memiliki kasih agape, tapi Allah memiliki 4 aspek kasih itu di dalam dirinya. Ya. Jadi Abraham yang merupakan tokoh perjanjian lama, ya, disebut sebagai sahabat Allah. Dan dalam perjanjian baru juga Yesus Kristus menyebut kita orang percaya sebagai sahabatnya. Ya, tadi kalau ngomong tentang kasih persahabatan itu apa? Filia atau fileo. Berarti Tuhan juga memiliki kasih fileo juga kepada kita sebagai anak-anaknya, ya, yang disebut sebagai sahabat. Ya, itu pemahamannya. Yesus juga mengajar kita untuk memanggil Allah sebagai Bapa, dan kita disebut sebagai anak-anaknya, artinya sebagai anggota keluarga. Ya. Jadi tadi kasih keluarga disebut dengan storge, ya. Nah, itu sebabnya Yesus mengajar kita berdoa dengan sebutan Bapa kami yang di sorga. Lalu ketika orang Israel berbuat dosa dan menyembah berhala-berhala, maka dikatakan di sana bahwa Tuhan itu apa? Cemburu. Ya, artinya bahwa Tuhan tidak mau diduakan, ya. Di dalam penyembahan kepada Dia, Dia tidak mau diduakan, apalagi ditigakan, apalagi disamakan dengan berhala-berhala. Maka dikatakan Tuhan itu cemburu. Artinya Dia mau supaya umatnya, ya, hanya menyembah kepada Dia. Jadi bahwa kasih Allah juga memiliki aspek eros, artinya kasih yang mau memiliki umatnya sepenuhnya. Dan bahwa umat tersebut tidak boleh berpaling darinya, dari Tuhan. Lalu kemudian Yesus Kristus pribadi kedua Tritunggal mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan kita tanpa menuntut balas jasa. Ini membuktikan kasih Allah yang mengasihi kita dengan kasih agape. Jadi dengan melihat beberapa contoh-contoh kasus ini, maka sebenarnya, ya, semua jenis kasih yang sering disebut 4 jenis kasih itu juga ada di dalam diri Allah secara sempurna. Ya, tetapi kita melihat bahwa kasih Allah itu tentu berbeda dengan kasih manusia. Kenapa? Karena kasih Allah yang sempurna tidak terbatas, tapi ketika kasih itu dikenakan atau ada pada diri manusia, kasih manusia itu sudah seringkali terdistorsi oleh berbagai hal, bahkan juga kasih kadang-kadang dikompromikan karena kasih, lalu juga tidak berkeadilan, karena kasih akhirnya tidak disiplin. Itu yang penyelewengan atau penyalahgunaan kasih yang sering terjadi di dalam manusia. Tapi sifat kasih Allah ada di dalam atau diberikan kepada manusia. Dan kemudian bicara tentang anugerah atau kasih karunia, the grace of God, ya. Bicara tentang kasih karunia. Anugerah atau kasih karunia berasal dari kata canan Ibrani atau charis, ya, dalam bahasa Yunani. Dalam bahasa Latin disebut gratia, dalam bahasa Inggris grace, istilah gracia atau gratis, cuma-cuma, dalam bahasa Indonesia diturunkan dalam bahasa Latin anugerah kasih karunia. Adalah penganugerahan kebaikan secara bebas kepada seseorang yang tidak berhak menerimanya. Jadi artinya Bapak Ibu, ketika kita menerima kasih karunia, keselamatan, pengampunan, itu bukan karena kita layak, apalagi berhak menerima. Tetapi itu adalah pemberian Allah secara cuma-cuma. Makanya disebut sebagai grace, ya. Jadi bicara tentang grace, ada disebut common grace atau anugerah umum, lalu ada special grace atau anugerah khusus. Anugerah umum itu adalah penganugerahan kebaikan Tuhan kepada semua orang tanpa terkecuali. Jadi namanya adalah anugerah umum. Misalnya dalam Matius 5 ayat 45, bahwa Tuhan memberikan
matahari atau panas kepada semua orang, juga memberikan hujan kepada semua orang tanpa terkecuali. Nah, itu namanya anugerah umum. Memberikan udara kepada semua orang, angin kepada semua orang. Tidak disebutkan bahwa ini O2, oksigen hanya untuk orang percaya. Nggak ada kan gitu ya. Namanya anugerah umum. Tapi ada spesial atau anugerah khusus. Itu kebaikan Tuhan yang dikhususkan atau khusus diberikan kepada orang-orang pilihan atau orang-orang yang percaya. Sebagaimana Yohanes 3:16. Ini bicara tentang kepastian keselamatan di dalam Yesus Kristus. Jadi orang berdosa menerima pemberian Allah di dalam Yesus Kristus. Maka itu menjadi anugerah spesial atau anugerah khusus. Melalui mereka melalui Yesus maksudnya ya, bahwa anugerah diberikan kepada manusia dan manusia dibenarkan. Nah, itu anugerah spesial. Jadi bicara tentang pembenaran, pengudusan, penyelamatan, itu menjadi anugerah spesial bagi kita. Lalu berikutnya ada disebut belas kasihan atau kemurahan Allah, mercy of God. Dalam istilah umum bahasa Ibrani, ini disebut dengan istilah keset. Ya, bukan keset kaki ya, ini keset. Istilah yang lain yaitu raham yang diterjemahkan sebagai tender mercy dalam bahasa Inggris. Dalam Perjanjian Baru disebut eleos, yaitu bicara tentang kemurahan Allah. Jadi Allah yang berbelas kasihan, Allah yang bermurah hati, oleh karena Dia memiliki kasih ya. Jadi anugerah Allah tadi sudah disebutkan diberikan bukan karena kita layak, tapi kemudian ada lagi disebut belas kasihan. Jadi anugerah Allah dalam kaitannya dengan kesalahan orang berdosa, di mana mereka dengan sukarela diampuni, karena memang Allah juga dengan sukarela ya datang untuk mengampuni. Tapi belas kasihan Allah dalam kaitannya dengan kesedihan diri Allah untuk memikul konsekuensi dosa manusia. Manusia tidak mampu memikul dosanya, maka Allah berbelas kasihan. Dia datang untuk menggantikan kita. Kemudian ada namanya kesabaran Allah, diterjemahkan dengan long suffering of God. Istilah kesabaran, ya itu berarti secara harafiah disebut long of face, panjang wajah. Ini harafiahnya ya. Juga disebut slow to anger, tidak gampang murka. Jadi istilah Yunani disebut makrotumia, yang artinya bahwa seseorang yang sabar adalah orang yang tahan menderita, ya. Jadi dipakai istilah long suffering. Kesabaran kita ya harus sampai kepada kesiapan untuk menderita karena apa yang kita nantikan, apa yang kita harapkan belum kunjung tiba misalnya. Ya, contohnya ketika kita berkata kita sedang menantikan penggenapan janji Tuhan berkaitan dengan kedatangannya. Kita sabar menantikan kedatangannya, dan di dalam kesabaran menantikan Tuhan, maka kita juga diperhadapkan dengan yang namanya ujian ataupun pencobaan yang membuat kita harus tahan menderita. Jadi orang yang sabar adalah orang yang kuat. Orang yang tidak gampang murka atau marah. Slow to anger. Orang yang sabar disebut orang yang panjang wajah. Bukan panjang tangan, bukan panjang hidung ya. Panjang wajah diartikan bahwa dia memiliki kesabaran yang tinggi. Sebagaimana kesabaran Allah menantikan pertobatan manusia. Demikian juga kita memiliki sifat kesabaran untuk menantikan segala kebaikan dari Tuhan. Nah, ini berbicara tentang kebaikan. Ya. Lalu yang terakhir ini bicara tentang keadilan Allah. Sifat keadilan Allah ini sangat terkait dengan kekudusannya. Jadi Allah itu memang harus adil.
karena itu berkaitan dengan kekudusan. Jadi kata keadilan juga dihubungkan dengan kata kebenaran. Jadi kebenaran dan keadilan seringkali dipadankan, digabungkan ya. Kebenaran, keadilan, dikayosune. Jadi Allah yang Maha Kudus mengharuskan dia harus adil. Artinya dosa itu harus dihukum. Maka keadilan Allah adalah keadilan yang sempurna, yang tidak perlu kita ragukan ya keadilannya. Ya, jadi kalau begitu anak-anaknya juga harus hidup di dalam keadilan. Kira-kira begitulah aplikasinya. Nah, ini beberapa sifat-sifat Allah yang kita sudah pelajari, yang diberikan kepada kita sebagai manusia ciptaannya. Terlebih kita yang sudah di dalam Dia, maka kita mari terus memperhatikan ya bagaimana kita bisa meneladani sifat-sifat Allah yang sangat luar biasa, yang agung ini. Ya, baik saya maupun kita semua sama-sama belajar ya teladan Tuhan di dalam segala sifat-sifatnya. Nah, itu yang bisa saya bagikan hari ini. Karena masalah keterbatasan waktu, maka kita akan berhenti sampai di sini.